Waktu SMP, gaya Pak Gub kita ini bawa buku satu isi 40 masuk ke kantong belakang. Tapi juara umum gitu. Iya. Nah ketika ujian banyak kawan mencontek. Iya betul. Pak Gub serahkan gitu. Iya betul. SMP itu, SMP itu Padang ya. SMP dan SMA. SMP dan SMA ya. Saya juara umum. Enak juga bertemu sama Pak Gub ketika itu ya. Tidak perlu belajar, kita cukup nyontek aja. Iya memang betul, waktu itu masih bisa nyontek. Oh masih bisa nyontek. Jadi saya ingat juga tuh teman-teman pada nyontek itu saya kasih, terus akhirnya dia catat, dikirim ke WC, berebut. Ya? Terima kasih, kita ucapkan apresiasi, ya terima kasih. Tapi dalam perjalanan pasti ada yang salah-salah juga, ya kita minta maaf juga kepada mereka. Ya, kalau saya sih udah saya maafkan. Emang saya pikir kalau kita nggak maafkan itu Pak, itu ibaratnya kita memelihara virus dalam pikiran kita. Lama-lama virusnya itu kalau nggak kita delete dengan memaafkan, jadi hang. Makanya jangan sampai kita hang itu jadi stres, jadi pikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Tanpa gula, kehidupan tak selalu pahit. Kali ini kita akan berbincang luas, akan berdialog dengan sosok yang kami nilai sangat fenomenal. Selain multitalent, beliau adalah sosok yang telah mencapai kesuksesan karir beliau di berbagai bidang. Kenapa tidak? Sebagai akademisi, beliau sudah menyandang guru besar. Bahkan profesor kabarnya didapatkan dari 2 universitas ternama di Indonesia. Yang pertama itu adalah profesor bidang SDM dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian profesor di bidang psikologi di Universitas Negeri Padang sebagai guru besar luar biasa. Sehari-hari beliau juga sebagai ulama yang mensiarkan agama di berbagai kesempatan dan juga di channel-channel YouTube termasuk juga media sosial. Selain itu beliau juga seorang datuk di kaumnya, bahkan juga sebagai kepala keluarga bagi 10 anak-anak, 6 mantu dan 9 cucu. Terakhir di dunia politik apalagi pernah menjabat sebagai anggota DPR RI 2 periode dan terakhir adalah 2 periode sebagai Gubernur Sumatera Barat. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno MSc Psikolog Datuk Rajo Bandarabasa Gubernur Sumatera Barat. Gimana kabar Pak Gub? Ada sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Ded sudah multitalenta juga, politisi dan juga reporter. Lagi belajar Pak Gub. Gitu kan. Luar biasa. Tapi rasanya boleh kita buka masker ya biar lebih aja karena jaraknya lebih 1 meter ya. Izin ini. Baik. Pak Gub, kita mulai aja. Beberapa hari ke depan tugas, amanah, tanggung jawab sebagai Gubernur Sumatera Barat mungkin berakhir waktunya. Kami meyakini 10 tahun menjabat Gubernur Sumatera Barat tentu banyak tantangan, ada problem, ada dinamika, bisa saja terjadi tekanan-tekanan tertentu misalnya, termasuk dari masyarakat, dari mana-mana. Tentu ini menjadi pengalaman yang berharga bagi Pak Gub. Pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana perasaannya sekarang Pak Gub 10 hari lagi menyelesaikan tugas dan amanah rakyat Sumatera Barat ini? Puaskah, kecewakah, atau bagaimana ini? Jadi Pak Dayat ya, memang beragam perasaan, bisa suka, bisa duka. Kalau sukanya, saya akan masuki situasi dan suasana yang saya bisa atur sendiri. Jadi selama 10 tahun saya nggak bisa ngatur sendiri, karena sudah diatur oleh protokoler, oleh jadwal, oleh kegiatan rapat dan sebagainya. Jadi sukanya ke depan saya bisa ngatur sendiri, ngatur jadwal. Tadi sebelum kemarin ini saya masih rapat. Nah ini masih saya tinggalkan. Lagi rapat pun saya numpuk surat di sini. Saya suruh bawa staf untuk saya teken. Nanti selesai ini juga masih ada surat numpuk. Nah itu contoh. Tapi untuk nanti setelah nggak jadi gubernur kan nggak ada lagi ya kegiatan seperti itu. Jadi itu sukanya. Kalau dukanya
tentu bagaimanapun banyak hal-hal yang saya tinggalkan yang sebetulnya itu juga bagian dari kenangan-kenangan yang dalam perjalanan ini cukup menyenangkan juga. Saya dengan Pak Dayat berkomunikasi di DPRD, Siap. berkontak-kontakan secara kemitraan. Nanti kan kita duka, kita nggak ketemu lagi, ya kan? Nah itu juga terus dengan DPRD, dengan SKPD, dengan staf kita yang tiap hari bekerja. Sekarang udah nggak ketemu lagi nih, tempatnya 10 tahun ya kita duka juga. Iya. Meninggalkan tempat yang punya Sebagai kesan dan manusia kenangan. biasa Iya. tentu terasa. Jadi ada suka duka. Iya. Tapi yang jelas saya sebagai aktivis dari dulu nggak ada istilah nganggur, tetap akan bahkan lebih sibuk lagi. Setelah nggak jadi gubernur akan lebih sibuk lagi. Banyak juga kegiatan yang sudah menunggu saat ini. Oh ya, Ya. Pak Gub, ini habis pilkada ya. Iya. Kenapa sih orang berlomba-lomba menjadi kepala daerah dengan waktu yang panjang kampanye, biaya yang terhingga? Apa sih ketika telah menjabat kepala daerah itu, apa sih enaknya Pak Gub ya? Itulah yang sebetulnya juga, ini mohon maaf ya, mungkin Pak Dayat ya, dan pemirsa. Kemarin, ini saya bisa buka saja. Ada, ya saya sebutlah mantu saya. Ya. Ada peluang juga untuk jadi kepala daerah gitu ya. Saya bilangin, pikirkan dulu. Kalau kita sendiri pribadi yang berniat, nggak usah sebenarnya. Tapi kalau partai memutuskan, bismillah. Seperti saya dulu, partai yang memutuskan, jalan. Kenapa? Anda masih muda. Dan karir masih jauh ke depan. Pendapatan sekarang pun bisa 50 juta sebulan. Bersama istri yang dokter spesialis, bisa lebih lagi. Nanti ketika jadi kepala daerah, itu hilang semua. Ya. Saya bilangin, dan tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu. Saya contohkan misalnya, dulu saya sebelum jadi gubernur, masih jalan konsultan. Karena walaupun di DPR 3 periode, itu saya periode ketiga cuma setahun lebih. Iya, betul. Jadi kalau di DPR ini masih bisa kita part time. Kalau gubernur nggak bisa. Akhirnya semua kegiatan ketika jadi gubernur berhenti. Istri saya pengusaha, ada restoran 7 tutup semua, minimarket ada 6 tutup semua, terus juga properti sambil jalan setahun berikutnya tutup. Praktis setahun jadi ibu gubernur tutup semua. Dan saya nggak nambah aset selama 10 tahun kecuali menukar aset. Jadi tanah dijual, beli yang baru, rumah. Itu yang kejadian. Tapi setelah kita di gubernur pun, profesor saya kan sebelum jadi gubernur. Ya. Jadi saya masih bisa jadi profesor ketika di DPR RI. Tapi ketika jadi gubernur rasanya nggak mungkin saya buat buku, buat apa segala macam yang memenuhi persyaratan. Jadi karir kita jadi kepala daerah berhenti, karir akademisi, karir kita di luar politisi ya, dan kemudian juga secara bisnis usaha pun mesti berhenti semuanya. Nah jadi saya bilang begitu. Jadi sebetulnya. Tapi kenapa nih orang berlomba-lomba juga mau jadi kepala daerah? Mungkin niat pengabdian. Niat pengabdian. Jadi kita berhusnuzon mereka itu fastabikul khairat untuk melakukan pengabdian. Kalau dia memahami agama, bertambah niatnya yaitu mengumpulkan amal jariah. Karena kan kebaikan yang dirasakan oleh banyak orang kan jadi amal jariah. Dan betul-betul sebagai pengabdian. Coba Pak tahu gaji gubernur kan 8,6 juta. Terus insentif tuh paling untuk Sumatera Barat itu kan kecil, PAD-nya dan persentasenya paling saya rata-ratakan 40 jutaan. Ya. Itu kan untuk kerja pagi, siang, sore, malam 1 minggu 24 jam tentu tidak imbang. Apalagi kalau dibandingkan pendapatan saya tidak menjadi gubernur udah lebih, ya kan udah mesti lebih gitu. Nah kemudian dana taktis habis. Nah sekarang kita dapat uang dari mana? Dari proyek. Wah itu luar biasa. Nanti bisa ketangkap itu KPK itu. Betul. Ya kan perizinan, proyek, terus jabatan-jabatan yang mereka yang dapat dari kita kalau pakai uang itu bisa ketangkap semua. Dan tidak hanya ketangkap dulu, masyarakat pasti heboh dan tahu itu. Jadi pulang-pulang yang mungkin dulu ya, mungkin kabar dulu masih bisa.
Saya rasa kita enggak. Jadi memang pengabdian lah untuk jadi kepala Pengabdian. daerah. Jadi memang menarik Mr. An, mantan Gubernur California, bertemu dengan para pengusaha, para miliarder. Tapi ada satu rasa yang tidak bisa Anda rasakan ketika dia berbicara dengan para miliarder seperti ini, Pak Gub. Adalah ketika rakyatnya menyatakan, gara-gara Anda hidup kami lebih baik, begitu. Ya, itu dia. Melalui polisi, Ya. legacy. Nah, itu yang amal jariah itu. Jadi seperti contoh 2010 itu per kapita kita sumber 15 juta rupiah per kapita. Sekarang itu kalau nggak salah sudah 47 juta ya. Jadi udah hampir 3 kali lipat naiknya. Jadi itu kan juga suatu hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Pendapatan PAD mungkin cuma 600 miliar kali ya. APBD kita 2 triliun 2010. Sekarang udah, mesti kalau nggak COVID kan udah 7, sekian triliun kan. Iya. Jadi ya peningkatan ini dengan peningkatan kemiskinan kita awal juga hampir 10%, sekarang cuma 6. Nah, begitu kita jadikan satu tolak ukur juga bahwa ada satu ya. Jadi kalau kepuasan begini Pak Dayat, kemarin juga saya tanya juga lewat kawan, di mana puasnya? Saya bilang begini, saya puas bukan pada hasil. Kalau hasil biar Allah yang menilai, masyarakat yang menilai, pemerintah pusat yang menilai tentang hasil. Jadi apa yang membuat saya puas? Yang membuat saya puas adalah saya selama 10 tahun sudah maksimal bekerja untuk masyarakat. Nah, itu yang saya puas. Jadi saya puas bekerja untuk masyarakat selama 10 tahun. Semua kegiatan saya jalani, janji-janji saya penuhi untuk ketemu, untuk segala macam. Kemudian kebijakan pun maksimal saya lakukan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian juga, alhamdulillah juga nih Pak Dayat selama 10 tahun, ya ini takdir Allah juga, saya bersyukur tidak pernah sakit. Jadi kalaupun satu hari 10 kali, 5 kali acara, selama 10 tahun tidak pernah saya membatalkan, menunda karena sakit. Walaupun sakitnya alasan demam apa enggak ada. Jadi semuanya jalan semuanya. Kalaupun ada berubah jadwal itu karena faktor ya mungkin bentrok, ada acara dengan presiden, dengan menteri, atau mungkin ada kegiatan di Jakarta, nah itu bentrok. Tapi yang di luar itu tidak ada. Nah jadi saya puas itu. Puas ya? Ya. Dari data kita, berdasarkan BPS, pertama di Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat, dari 2015 trennya terus naik Pak Gub. Naik di atas rata-rata nasional, kecuali DKI ya, karena memang termasuk juga jumlah penduduk miskin Sumatera Barat dari 2010 9,44, 2019 turun menjadi 6,42, 2020 masih di rata-rata nasional kalau dalam konteks miskin. Nah, miskin. Kalau ini indikatornya gitu kalau kan. Kalau miskin malah kita di bawah rata nasional miskin. 2020 6,28. Penganggurannya mungkin. Nasional 7,38. Nah, kita kan 6. Pengangguran. Nah, miskin kita masih di bawah nasional. Pengangguran kita yang di atas nasional. Di atas dan sama. Betul, lebih kurang 6,88, sementara nasional itu 7,07. Padahal bisa saya jelaskan nggak? Termasuk juga indeks pertumbuhan ekonomi PI kita, justru trennya naik. Apa yang dikatakan tadi, keikhlasan sungguh-sungguh tadi itu, tanpa sakit, apa sih rahasianya Pak? Sebentar Pak Hidayat, saya ingin jelaskan dulu mengenai pengangguran. Oh iya, menarik. Iya, boleh. Oh, ini indikatornya ya? Ya ini, enggak, itu menarik Pak Hidayat ya. Jadi begini Pak Hidayat, pengangguran dari dulu sampai sekarang selalu ada di batas nasional atau di atas nasional. Pengangguran. Tapi menariknya apa? Ini dijelaskan bukan dengan faktor ilmu ekonomi, tapi dijelaskan dengan faktor budaya dan psikologis. Kenapa penganggurannya di Sumba itu seperti itu? Pertama dari segi faktor budaya, orang Minang itu tidak mau bekerja buruh. Tidak mau bekerja di konstruksi bangunan, contoh di jalan, jembatan, irigasi, gedung, bangunan, dia nggak ada. Padahal itu setahun itu puluhan ribu membutuhkan tenaga buruh. Dengan hitungannya sekian puluh triliun, kalau kita total dana APBN yang ke Sumber dan APBD provinsi, kota, kabupaten itu mungkin bisa 30-40 triliun. Ya kan, total semuanya di Sumber yang masuk. Itu bisa membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja buruh. Tapi tidak ada orang Minang. Jadi menjelaskannya itu, pengangguran itu bukan tidak ada pekerjaan. Ada pekerjaan, cuma orang Minang nggak mau kerja. Kalau terpotong saja itu 80 ribu untuk kerja di buruh orang Minang, itu langsung otomatis pengangguran yakin di bawah nasional. Karena kan
udah hampir sama akan jatuh di Iya. nasional. Ini metodenya harus dirubah kelihatannya. Bung Buya. Bukan begitu, metodenya. enggak, maksudnya Penghasilan mungkin menjadi indikatornya. enggak. Budaya orang Minang itu enggak mau kerja buruh. Ya. Biarlah buruh asal kadewa. Ya pokoknya buruh itu kan otot, dia dipanas-panas. Contoh misalnya saya perhatikan membangun gedung kita di sini, orang dari bawah itu buru-buru dari luar Sumatera Barat. Nanti kalau udah ke atas, tukang-tukang baru orang kita. Nah jadi, Iya benar. nah, pabrik-pabrik juga orang luar, orang Minang juga. Jadi pengangguran itu bukan berarti tidak ada pekerjaan, bukan berarti pemerintah gagal menciptakan pekerjaan. Kita berhasil menciptakan pekerjaan dengan contoh mendatangkan investasi, mendatangkan uang, terjadinya pembangunan, konstruksi dan sebagainya, membutuhkan tenaga kerja, tapi yang masuk orang luar Sumbar. Sehingga orang Minang sendiri tidak bekerja, akhirnya dianggap satu. Yang kedua, ini kan orang Minang. Kalau orang Minang itu tidak berkantor, ditanya orang kerajo, enggak kerajo. Padahal dia penghasilannya itu di atas UMR. Misalnya ya. Saya udah bilang ke BPS, nah itu yang perlu dirubah caranya, metodenya. Nah itu perlu. Jadi pertanyaannya jangan apakah Anda kerja. Kalau kerja itu rata-rata jawabnya nggak kerja. Kalau dia pikiran opini orang Minang itu kerja itu ada kantor gitu. Iya, tidak kerja. Penghasilannya bukan lebih. Oh, malahan. lebih. Nah, jadi unsur ini, unsur ini itulah yang menjadi sebab. Kenapa saya menjelaskan ini supaya tidak salah paham. Dianggap kita ini, karena kalau saya ingin merubah, nggak mungkin merubah budaya, nggak mungkin. Betul. Bahkan saya bangga orang Minang itu pedagang, saya itu bangga orang Minang itu pengusaha, dan saya bangga orang Minang itu tidak mau jadi buruh, bangga saya. Cuman ketika sumber penghasilannya dari buruh dia tolak, dia nggak mau, bukan berarti dia nggak kerja karena pengangguran, tidak ada pekerjaan. Tapi memang dia nggak mau kerja, beda. Nah, terus satu lagi Pak Hidayat, yang menariknya itu adalah orang Minang itu kan tadi bekerja di buruh, penganggurannya di atas. Ini kan muncul suatu angka anomali. Oh ya. Begini, normalnya Pak Hidayat cek semua data BPS di provinsi lain. Iya. Kemiskinan naik, pengangguran naik. Iya. Pendapatan turun. Kita paradok deh. Ya kan? Iya. Kemiskinan naik, pendapatan berkurang, Betul. pengangguran naik. Iya. Kemiskinan berkurang, Siap. pendapatan naik, pengangguran berkurang. Itu normal. Kita kemiskinan turun, dan kemiskinan turun itu Pak Hidayat, itu Pak Jokowi itu presiden ketika datang memberikan hadiah lebaran waktu beberapa tahun yang lalu, kriterianya mencari rumah yang miskin. Kita datangi di tepi laut, kita datangi di Kasang, Iya. beliau agak protes. Oh ya? Kok saya datangin bukan tempatnya miskin? Ya ini miskinnya Pak Presiden. Staf Presiden juga bilang ini udah yang paling miskin. Maunya itu yang miskin itu lantai tanah, Oh, dikasih. dindingnya gede, Iya. atap rumio. Saya tanya, ada nggak rumah itu di Sumatera Barat? Nggak ada lagi lah. Ada pun juga. Kalau ada itu Pondok-pondok di sawah. di sawah. Enggak, kalau ada itu berarti orang saudara itu pasti malu dia punya saudara begitu. Pasti di patungan saudaranya Ranto, ya kan? Dan di Jawa, mohon maaf, di luar Sumbar banyak ya begitu. Nah jadi paradok. Jadi yang betul adalah pengangguran kemiskinan berkurang, pendapatan naik, pengangguran berkurang, kecuali di Sumbar karena yang tersedia adalah buruh untuk khusus yang puluhan ribu, dia nggak masuk, akhirnya dia dianggapnya menganggur, dan kemudian budaya istilah kerja. Betul. Nah, itu tadi menjelaskan Itu sedikit. dasarnya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul, Omongan betul, saya bisa betul, dipertanggungjawabkan. Betul. Karena itu fakta semua. Kita orang Minang. Jadi Karakter kita yang membuat kita dan tidak mau jadi buruh. cek aja orang yang kerja di jalan, di Ya. jembatan bangunan, turun ke bawah, bahasa Sapo juga bahasa Minang, nggak ngerti. Di pesawat Lion, Betul. pesawat Lion kalau Ya. kita naik Lion, Iya, tuh. mungkin Buruh pada dari kawan-kawan sebelah ya. mungkin pada dengan teman-teman DPD nggak pernah naik Lion. Oh, pernah. Kalau saya sering. Oh, sering. Nah, kalau saya sering walaupun pakai lambang gubernur saya sering naik Lion. Iya. Itu di sebelah kiri saya, kanan saya, depan. Itu pekerja di sini. Cek aja, sekali aja pergi naik Lion, itu pasti wajah-wajah pekerja. Baik. Nah, jadi ini itu. menarik. Nah, kemudian pertanyaan tadi betul, kenapa ya begini Pak Red? Kenapa kok tadi bisa bekerja full gitu ya? Nggak sakit ataupun masih semangat begitu ya? Ya, juga mensinergikan dengan dakwah juga. Iya.
ngurus anak di luar negeri ada 10 ya Pak ya? Iya, banyak anak Oh, saya. banyak sekali, Mereka Pak. ada yang di Nah, Amerika, cucu sudah. tempat Inggris, Australia ada 3 Tentu orang. butuh perhatian dari seorang ayahnya begitu, atau didikannya. Kok Jadi- bisa seperti ini Pak? Di gubernur juga, ulama juga, mengajar juga, jadi anak orang juga, ayah orang Tapi juga. nggak tahu mengajar. juga, saya lagi buat album nyanyi 3. Nyanyi lagi, nanti bicara kita hobi gitu kan? Hobi. Hobi kita bicara khusus hobi nanti gitu. Jadi- sama fashion juga nih. Saya nggak tahu, tapi saya punya prinsip. Hidup itu mesti berkah. Jadi berkah itu begini ya, makna berkah itu uang kalaupun ada 1 juta cukup. Tapi kalau nggak berkah 10 juta pun nggak cukup. Nah, itu contoh. Terus kita juga rumah. Kalau rumah itu berkah, rumah kecil pun terasa besar, nyaman. Mobil berkah juga. Mobilnya nggak bagus tapi lancar, jalan kita selamat. Itu berkah. Nah, waktu berkah juga. Waktu 24 jam. Tapi kalau berkah waktu 24 jam itu ketika kita baca buku langsung nempel. Kalau itu siswa besok ujian keluar yang dibaca itu keluar semuanya, dapat nilai A. Nah, kalau kita kerja, seperti sekarang saya rapat. Saya nggak pernah rapat tuh lebih setengah jam. Ya, nggak pernah rapat lebih setengah jam. Jadi setengah jam itu berarti saya ada sesuatu itu. Artinya saya udah setengah jam selesai. Udah putus semuanya. Kalau nggak berkah itu berhari-hari nggak putus-putus. Nggak produktif ya. Jadi kalau berkah itu produktif. Nah, jadi saya mau upayakan hidup saya ini berkah sehingga waktu pun produktif. Jadi waktu saya produktif saya masih bisa menulis setiap minggu. Tadi pagi kan masih keluar juga tulisan saya mengenai politik menunggu MK. Sebelumnya saya mengenai intoleransi di sekolah minggu lalu. Nah, minggu depan saya minggu depan saya menulis tentang pendekatan hati nurani dalam pembelajaran. Nah, itu dan saya udah lagi cetak 10 buku itu kan produktif. Waktu sambil jalan di mobil saya bisa buat. Nah, jalan di mobil itu banyak kawan-kawan nggak bisa baca-baca, nggak bisa buka HP. Saya tenang aja Pak. Dalam belok-belok saya buat pantun, saya buat tulisan, tenang aja. Dan itu aku sedikit pun mau celakaan atau apa? Oh enggak, kalau ya celaka kan tuh tergantung kita dan Allah ya. Bisa fokus itu. Ya Bismillah aja. Mungkin niat kita ikhlas, niat kita. Jadi begini Pak Dayat ya. Jadi begini, orang itu mengatakan susah. Itu sebetulnya dia yang buat susah. Dia meng-create, dia menciptakan diri susah. Tapi kalau dia menganggap kerja itu mudah, dia mudah. Jadi seperti misalnya tadi saya bilang, bahan banyak yang bisa saya tangani. Ya, coba bawa sini. Nah, saya kan, nggak selesai, saya rapat, bawa di rapat, saya sambil mendengar rapat, saya tangani. Jadi, menganggap enteng, jadilah enteng. Tapi kalau kita menganggap susah, disusah. Tadi pada nanya, di jalan itu apa enggak ini. Kalau menganggap kita takut, jadi takut. Kalau menganggap kita cemas, jadi cemas. Tapi kalau kita menganggap diri kita enjoy, ya enjoy. Serahkan saja ya. Serang pada udah tenang. Jadi, kita menikmati saja, menikmati. Makanya saya pergi jalan 5 jam, 6 jam, pulangnya sampai sini masih kerja lagi. Dan Alhamdulillah nggak pernah sakit saya. Apa yang dilakukan oleh Pak Gumari tentu juga tak lepas dari masa kanak-kanak didikan ayahnya ya. Iya. Peran ayah atau ibu yang paling berperan gitu. Jadi, nah ini anehnya begini. Iya. Bapak saya tuh pendiam. Dan tidak aktivis. Dosen. Disuruh jadi dekan pun dia nggak mau. Oh iya. Tapi ibu saya sangat aktif ibu saya, dan dia ikut politik juga dulu walaupun zaman dulu Golkar ya, itu dosen ya, aktivis di Aisyah Muhammadiyah. Bapak saya juga tapi tidak aktif. Nah, saya ada adik saya tuh, saya 4 orang kakak beradik. Kalau untuk dari segi aktivisnya itu pengikutin ibu. Jadi adik saya tuh aktivis, ketua Muhammadiyah Sumatera Barat, ketua MI Rio Sumbar gitu kan. Terus juga aktivis. Pokoknya ikut ibu kalau dari segi aktivisnya. Oke, ikut ibu ya, jadi aktif. Tapi dari segi kerja ikutin bapak. Jadi bapak saya tuh kalau kerja sungguh-sungguh serius, tidak ada kenal waktu, nggak pernah kenal rasa capek. Kalau dia kerja terus dia. Dan itu saya dua-duanya dapat saya. Jadi cara kerjanya bapak saya dapat. Fokus sungguh-sungguh serius, terus politiknya, aktivisnya, ya kan ngomong segala macam kan, ini ciri orang yang berpolitik kan. Itu dari ibu saya. Dari ibu ya. Ibu. Dua-duanya bapak ibu saya dosen. Dia memang keturunan biologis ya, dari ayah dan ibu juga dapat di sini. Bisa juga dua-duanya, ya begitu. Sampai hari ini juga sebagai keluarga yang hangat juga.
Terus juga kita mendapatkan data dari sini kembali kepada gubernur tadi, Pak Gub. Iya. Ini kan jabatan ini ulama juga mengatakan semakin tinggi jabatan semakin juga goncangan, hambatan, termasuk juga godaannya. Harta, tahta, wanita. Iya. Nah, gimana Pak Gub menyikapi ini? Nah, Ini begini. kalau udah hati-hati banyak teman kita kan, teman-teman Pak Gub juga baru sekian baru. Iya, jadi gini Pak Dayat. Cokok KPK, aduh. Betul, jadi gini Pak Dayat. Begini ya, kalau kita punya niat, maka kesampaian. Apapun niat kita kesampaian. Kalau kita punya pikiran, maka pikiran itu nyampe ke kita. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak niat dan nggak punya kepikiran, nggak nyampe kita. Contoh gini, saya niat mau wanita. Ya. Saya pikiran mau wanita, datang gitu. Nah, ketika Buya Hamka pulang dari Amerika, kata Buya Hamka, saya nggak ketemu di Amerika itu ada WTS. Iya, iya. Saya nggak ketemu di Amerika itu ada tempat apa pelacuran, nggak ketemu. Kata Buya Hamka. Terus kenapa kok di situ banyak orangnya? Ya nggak ada. Jawabnya apa? Ya memang nggak ada karena saya nggak ada kepikiran, saya nggak punya niat, jadi saya nggak ketemu. Iya, iya. Tapi kalau orang punya niat dicari tempatnya, pasti ketemu. Jangankan di Amerika, di sini juga ada. Adalah apa yang Anda pikirkan. Iya kita. Jadi itulah jawabannya. Kalau kita berniat mau korupsi, ada jalan, dikasih jalan sama banyak jalannya gitu. Tapi ketika kita nggak berniat, nggak datang itu barang ke kita. Dan contoh misalnya siapa sih kalau kasus-kasus itu kan seperti pengusaha ya, yang memberikan uang gitu kan. Nah, ketika pengusaha tahu kalau kita nggak mau, kita nggak niat, nggak mikir dan nggak minta, kan dia takut juga untuk datengin kita. Toh selama ini urusan dia beres semua, urusan perizinan beres, urusan administrasi, urusan pelayanan beres semua, nggak ada kita ganggu, nggak kita tahan, nggak kita kerjain. Terus dia apa kegunaannya nemuin saya? Toh tanpa ketemu pun udah beres semua. Ya kan, terus proyek pun ikut tender, mana yang menang, yang kalah. Dia pun kalau mau datang sama saya pun saya cuekin, paling jawaban saya sederhana, ikuti saja aturan Pak. Nah jadi Kuncinya niat. niat kita, kalau niat kita udah punya niat pasti datang, barang itu datang gitu. Tapi kalau nggak niat nggak datang gitu ya, nggak bisa. Baik Pak Gub. Gitu. Dan juga agak suka menolong walaupun berbeda pandangan ya. Dan dapat informasi juga waktu SMP kayak Pak Gub kita ini bawa buku satu isi 40 masuk ke kantong belakang. Nah, Tapi juara umum gitu. Iya. Nah ketika ujian banyak kawan mencontek. Iya, betul. Pak Gub serahkan gitu. Iya, betul. SMP itu Iya. Padang ya. SMP dan SMA. SMP semua ya. Saya juara umum. Enak ya. juga bertemu sama Pak Gub ketika itu ya. Tidak perlu belajar, kita cukup nyontek aja. Iya, memang betul, waktu itu masih bisa nyontek. Oh masih bisa nyontek. Jadi saya ingat juga tuh teman-teman pada nyontek itu saya kasih, terus akhirnya dia catat, dikirim ke WC, berebutan dia datang ke WC itu ngambil tuh kan. Tapi itu dulu, itu kan nggak bagus juga kan. Tapi bukan saya yang nyontek, teman-teman. Teman-teman. Ya tadi tuh begini Pak, ada teman saya di DPRD, Iya. itu kenal lah Pak Hidayat, namanya Pak Suripen. Oh ya. Pak Suripen tuh berkali-kali ngomong yang nggak pernah berhenti, ungkapan kata, termasuk kemarin saya hari Minggu masih ketemu, dia bilang gini, Pak Irwan ini luar biasa, ibarat mangga di tepi jalan, dilempar batu oleh orang, dikasih mangga. Ini saya tahu teman-teman saya di DPRD begitu kepada Pak Irwan, tapi Pak Irwan kalau diminta tolong dikasih tolong, kalau di WA dijawab, di SMS dibales, dia minta dibantu, nggak pernah satupun kata membalas yang tidak baik. Dan pada di DPRD nggak pernah satu kata pun saya membalas ungkapan kata kawan-kawan DPRD yang menyakiti hati kawan DPRD, nggak pernah. Dan saya selalu positif saja. Pak kawan nanya gimana Pak? Ya nggak apa, itu haknya DPRD. Itu karakter yang paripurna Pak Gub. Susah orang bisa tidak membalas ketika ada Iya. serang menyakiti dia gitu ya. Jadi begini, Iya. ada dalil ya, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Ya, kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan dapat kita. Kita berbuat jahat, kita akan dapat kejahatan. Terus juga banyak dalilnya, hal jazalul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali. Jadi begini, siapa yang memanen kebaikan, dialah yang menanam kebaikan. Siapa yang dia menuai kebaikan, dialah yang menebar kebaikan. Sebaiknya, kalau dia memanen keburukan, karena dia yang menanamnya. Kalau dia menuai keburukan, dia menuai. Jadi kalau begini Pak Indah, tanya ke diri kita masing-masing. Coba tanya diri dan jawab sendiri. Apakah Anda sekarang susah? Apakah senang?
Oh susah. Mohon maaf Pak, berarti Bapak suka nyusahin orang. Suka nyusahin, nyulitin, suka ngerjain segala macam, makanya bersusah. Bapak senang, alhamdulillah, berarti Bapak orangnya suka menyenangi orang, suka membantu orang, maka Allah. Jadi kalau saya membantu Pak Hidayat, saya tidak berniat Pak Hidayat membantu saya, ngapain? Saya datang sama Pak Hidayat, saya bantu Pak Hidayat banyak, saya minta tolong Pak Hidayat, Pak Hidayat apa, berapa duit Pak Hidayat? Minta tolong kepada Allah. Allah yang makaya, Allah yang menggerakkan orang-orang 10 kali daripada Hidayat membantu saya, dan itu pasti dibalas kontan. Pasti balas. Jadi kalau kita berbuat tidak baik, pasti dibalas tidak baik. Jangan sampai begini, orang preman jahat ke kita, kita perlu jadi preman. Orang jahat sama kita perlu jadi jahat. Jadi kalau jahat sama kita, ya biarin aja dia jahat. Toh Allah catat dosa-dosanya. Kita jangan pula kita berdosa membalas dengan kejahatan juga. Gimana? Ya baik saja. Itu selaras dengan hasil survei tentang kepuasan. Iya. Dan saya sambung lagi, jangan nanti seperti kita digigit anjing, kita gigit. Sama aja dong. Sama juga. Jadi jangan mau kita sama dengan. Jadi kita on the track aja. Jadi hidup saya, pokoknya coba tanya teman-teman Pak Hidayat yang kadang-kadang mungkin ada yang kritis segala macam. Coba lihat. Coba iseng, WA ke saya, pasti saya balas. Bahkan ada teman DPRD satu betul, kritis betul. Tapi dia minta tolong sama saya, bahkan sampai pinjam uang, segala macam, saya bantu. Bahkan dia ini urusan dia minta tangan saya, minta mau jadi ikut kegiatan Lemhanas berkali-kali. Saya bantu semua, saya pokoknya nggak ada saya mikirin, oh dulu pernah nyusahin saya, dulu pernah ini, nggak ada. Emang gue pikirin yang begituan. Kalau dipikirin kan tambah susah. Ngabisin energi negatif yang muncul, bukan energi positif. Tidak banyak orang seperti itu, Pak Gup. Kok katam sekali, Pak Gup? Itu ya enggak, saya kan menjalani kehidupan ini kan kita coba ambil ibroh. Ngapain kita buat jahat, toh kita jadi susah. Kita mikirin Pak Hidayat, cemburu, iri, dengki, hasad, atau enggak segala macam, rugi saya. Ngapain lihat orang susah kita senang? Lihat orang senang kita susah, kan malah cari penyakit sama kita. Masa kita mau kreat ada sendiri? Sebagian orang mengatakan tidak ada yang sukses selama 10 tahun ini. Tanggapan Pak Gup? Pokoknya Pak Hidayat, mau ngomong gagal, mau ngomong gak sukses, ya nggak apa-apa. Itu sampai 87% ya kepuasan. Semua survei nasional yang saya tahu tuh Saiful Mujani, kemudian juga apalagi ya LSI, kemudian juga ada yang SBLF, ada 4 atau 5 survei yang kemarin pilkada itu banyak juga menanya kepuasan gubernur, 87%. Tapi sudut pandangnya mungkin pembangunan fisik kali ya mungkin bisa itu saya ketidakpuasan. Rasa, ya mungkin itu pertanyaannya. Saya nggak tahu pertanyaannya apa, tapi kesimpulannya dibuat seperti itu. Apakah fisik atau apa? Jadi gini Pak Hidayat, kita ini yang penting itu bekerja benar, berbuat betul, nggak salah, on the track sesuai aturan, bismillah. Apa yang terjadi, tawakal Allah. Clear. Hasil Allah yang beri, waqul malu fasyarallah amalukum walirusil wa'min. Jadi biarlah kita bekerja, Allah dan Rasulnya menyaksikan apa hasil kerja. Jadi kalau orang bilang gagal, orang bilang nggak berhasil, ya nggak apa-apa, biar aja dia punya mulut untuk bicara. Terus saya komentari, capek lah saya komentari. Terus kalau tanya Bapak gagal, ya terserah kalau Anda benar begitu ya. Tapi kalau nanya saya, ya saya menyatakan saya sudah bekerja maksimal. Kalau Anda ingin berbuat satu ya tangkap Pak Gup ya. Menangkaplah bergerak kan begitu kan. Buktikan begitu ya. Kalau memang dia begitu kan. Iya, betul Pak Gup. Jadi ya saya nggak, ya kritikan pasti saya perhatikan. Kalau kritikan bagus. Tapi nggak jadi masukin ke pikiran, karena ya ngapain sih kita bikin, kita mesti konstruktif, mikir ke depan, mikir positif, nggak usah mikirin yang negatif. Baik Pak Gup. Dalam konteks kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup kan juga dimulai dari keluarga ya, ketahanan keluarga yang cukup mumpuni gitu. Ada terkesan Pak Gup agak takut istri ya, mohon maaf itu ya, takut istri. Tapi informasi lainnya perhatikan justru dari ibu keberkahan itu dapat begitu loh.
berani ketika masih tahun 2 atau 3 ya untuk menikah Menikah, dengan Ibu ya. Nevi. Problematikanya luar biasa ketika itu. Itu yakin sekali Pak ya. Jadi begini Memangnya Pak. takut ya Pak? Enggak ya. Kalau ajudan saya pasti tahu. Ajudan terus staf-staf dekat enggak. Itu apa namanya? Saya itu kan membagi tugas saja sama istri. Tapi pada gini ya sebetulnya ya. Ya. Mungkin kalau ajudan SKPD yang deket tuh tahu saya. Pak Hidayat mesti nanya, mana yang dipentingkan Pak Gub? Keluarga apa kerja? Saya jawab keluarga. Jadi keluarga nomor 1. Jadi Pak, saya di HP saya itu, Betul. itu nanti anak minta uang, kirim pakai ATM mobil banking. Minta ngisi pulsa, kirim. Ya ini aku lagi depan kasir nih, lagi di food hall. Uang 1.000, ya kirim. Padahal saya lagi rapat. Kadang-kadang ada lagi di istana lagi dengan presiden. Kamu tahu nggak? Lagi rapat dengan presiden. Iya ini kurang Pak ya. Nah, jadi dia nggak ke ibu. Jadi Bukan ke uminya Enggak, bukan ke mamanya. karena ibu tuh bagi tugas. Oh, dia urusan lain. Tapi kalau anak saya, cucu sekarang ini, tadi pun barusan anak saya yang ke-10 yang terakhir itu lagi les TOEFL. Ya. Itu tadi saya lagi juga dia DIF di sini. Udah TOEFL anak kelas 2, dia ingin masuk ke UI akuntansi internasional. Karena kakaknya masuk internasional. Ya. Nah, itu lagi ngatur waktu tadi. Untuk anak saya juga lagi rapor tadi saya WA Mr. Bagus namanya. Besok ya Pak jam 2. Oh, jangan besok saya jam 2 ketemu Pak Menteri Sandiaga Uno Menpar besok kan. Terbuka. Ya, jadi nantilah saya kabari. Nah, itu. Jadi keluarga harus nomor 1. Karena baiti janati. Yang membuat kita bahagia itu bukan kerja. Mana ada kerja bahagia? Yang bahagia itu keluarga. Makanya orang setiap berkeluarga kan, selamat ya, bahagia, menempuh hidup baru. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Tapi ketika dilantik jadi gubernur, nggak ada orang bilang semoga bahagia Pak Irwan jadi gubernur, nggak ada. Oh semoga sakinah mawaddah, nggak ada. Yang ada hati-hati Pak Irwan, ada KPK, ada polisi, ada jaksa. Janji kampanye jangan lupa. Kau pulang kampung, kacau oto dibuka yuk. Janji jangan lupa. Dan merasa Iwan tahu dah. HP dijawe yo je. Itu papan sananya. Iya. Jadi kalau misalnya orang mencari kesenangan dengan jabatan, itu aneh buat saya itu. Dari mana? Cuman saya senang kalau bisa bantu. Pemimpin itu adalah penderita. Ya menderita, harus menderita. Padahal harus menderita pemimpin itu. Apalagi kita di Sumatera Barat ini kan, uang APBD-nya pas-pasan, nggak banyak. Tapi dia tahu, saya dapat jatah naik pesawat itu bisnis. Pak dia tahu kan, ini saya ngomong karena tinggal 10 hari lagi. Ya, Ya, berapa saya- kali kita temui duduk di Dan nggak pernah ekonomi. saya selama Bisnis. mungkin kalau 10 tahun itu udah ribuan kali bayar ya. Termasuk protokoler kegubernuran mungkin tidak dimanfaatkan optimal. Pak. Oh ya enggak, itu kan sekedar Karena ada seperti efisiensi iya, juga. efisiensi ya kan. Orang naik Tidak ingin bisnis. berjarak dengan masyarakat. Iya, ya. enggak berjarak dan uang juga. Jadi kan menderita sebetulnya kita naik Lion, memang jadwalnya cocokin Lion, Garuda juga tentu sering ya kan. Tapi enggak di bisnis walaupun jatahnya, tapi kita melihat ya emang uang kita pas-pasan. Alangkah baiknya kalau berlebih kan untuk kepentingan masyarakat dan memang betul menjadi pemimpinnya menderita apalagi APBD yang nggak banyak seperti kita di sini begitu ya. Terus ke sisi lain nih, ini hobi Pak Gub. Ini suka drum ya, bernyanyi, juga karate, badminton, berpantun, tidak berjenggot misalnya. Partai Pak Gub kan PKS, ini kan tidak lazim juga di PKS. Ini Nah, suatu itu fenomena yang menarik ini Pak Gub. jadi Ya. Jadi itulah yang kemudian ada masyarakat yang salah paham ya, masyarakat itu salah paham terhadap PKS ya kan. Saya ini adalah kalau di Sumbar ini pendiri lah ya, pendiri PKS founder. Ya. Jadi semua yang ada di Sumbar ini murid saya. Cucu-cucu lah Ya, sampai cucu ya. Kalau Pak Mahedi ini hitungannya murid. Kemudian kalau Pak Irsad ini mungkin saya rasa cucu itu saya rasa udah level yang di bawah lagi kan. Pak Irsad ya. Ada dari Apalagi situ. Rahmat Saleh. Ahmad Saleh itu lagi itu udah jauh. Karena saya sudah mengembangkan dakwah ini tahun 84. Mereka pun belum lahir itu. Tahun 84 sementara partai tahun 99. Betul. Nah, jadi tidak ada PKS itu melarang musik,
Yang melarang tuh kalau misalnya dengan musiknya dengan wanita tidak berjilbab, pegang-pegangan, itu nggak boleh lah kan. Nah, tapi kalau misalnya ada nilai dakwah, ada pesan-pesan yang bagus. Saya buat 3 album orang nyanyi yang saya buat sendiri, itu syairnya syair pesan semua. Kalau yang pertama cinta kepada Allah, kepada istri, kepada anak, kepada ayah, kepada ibu, kepada Dakwah Rasul. juga isinya. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu cinta kepada teman, kepada fakir miskin, yatim piatu, duafa, orang lemah dan saudara. Nah, yang ketiga cinta alam, kebersihan, jagalah alam, banjir, hutan, segala macam. Itu yang itu kan Udah musik launching ya Pak Gub ya? Hah? Udah launching ya? Lagi Udah bisa didapatkan di toko kaset ya? Atau nanti lagi finishing. Oh, lagi finishing ya? Nah, itu nanti, tapi itu mungkin kita jadi hadiah lah. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, terus juga saya nggak berjenggot kan juga tidak harus juga berjenggot, ya kan? Tidak mesti dan tidak wajib, itu kan sunnah. Boleh dipakai, boleh nggak juga. Jadi Pak Hidayat, saya rasa selama kita hidup bisa membahagiakan orang, menyenangkan orang, dan ada manfaat untuk orang, kenapa tidak? Kan yang penting kita tidak menyusahkan orang. Ketika menyanyi dan main drum itu ada kepuasan sendiri Pak Gub ya? Iya tentu, Lepas, kalau gitu. hobi kan berarti senang kita kan kalau bilang hobi kan. Dan tentu orang yang mendengar pun kita harapkan juga dia bergembira juga, kan senang juga. Kan mahal itu kita bisa bergembira itu kan. Baik. Tapi sebetulnya pada saya itu diajak oleh orang tua, oleh bapak ibu saya itu belajar. Jadi musik itu pas jadi gubernur saja sebetulnya. Oh iya. Jadi kenapa? Karena jadi pejabat publik kan disuruh tampil, kata MC saatnya kita minta suara emasnya gubernur kan. Pertama-tama enggak. Terus minggu depan diundang lagi oleh MC, ada acara dengan Forkopimda makan malam, diminta lagi. Saya bilang enggak gitu. Bisa berkeringat dong. Akhirnya berkeringat enggak, terus lama-lama saya pikir nggak enak juga dipanggil-panggil, terus Kapolda nyanyi, Dandem nyanyi semuanya, pasti minta kita nggak enak juga. Akhirnya belajar. Nah, jadi akhirnya karena belajar, nah saya punya tipe seperti tadi yang saya sebut, sesuai dengan ayah saya, sungguh-sungguh. Jadi belajar sungguh-sungguh dapat nyanyi bisa. Belajar sungguh-sungguh main drum dapat bisa. Latihan karate sungguh-sungguh, dan 6 saya dewan guru ya. Di Inkarnas saya dewan guru. Dan sekarang pun masih diangkat 2 kali jadi ketua Inkarnas Sumbar. Itu dari SD saya karate, dari usia kelas 5 SD ya, usia berapa, 7-8 tahun ya, itu saya udah karate. Kuncinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, jadi main drum pun dari nggak bisa. Sungguh-sungguh ini maknanya harus sampai jadi. Kan kata pepatah manjada wajada. Ya. Kalau ayat Al-Qur'annya kan waladina jahadu fina lanah dianu subulana. Jadi kalau kita sungguh-sungguh pasti dapat. Kita istirahat pun sungguh-sungguh, baca buku pun sungguh-sungguh, ibadah pun sungguh-sungguh, tidur pun sungguh-sungguh, apalagi kegiatan kerja di kantor di mana sungguh-sungguh pasti jadi. Nah, saya berkeluarga pun sungguh-sungguh, karena sungguh-sungguhnya keluarga anak 10. Jadi sungguh-sungguh semuanya itu. Jangan coba-coba. Ya. Berceramah, berceramah agama. Ini Pak Hidayat. Ya. Pak Hidayat mungkin nggak tahu ya. Saya untuk Ramadan besok. Ini Ramadan besok ini. Ya. Insya Allah besok selesai rekaman 58 judul ceramah untuk Ramadan sebelum berbuka, sebelum sahur. Masya Allah. 58. Masih sempat produksi seperti itu, Iya. Besok pagi jam 6, kalau mulai boleh di sini Pak Hidayat, saya jam 6. Memang kuat library otaknya untuk menyediakan materi, Pak Gub? Ya itu dia, contohnya. Nah, nanti saya lihat yang habis ini judul-judulnya. Besok itu pagi jam 6 sampai jam 9, masing-masing setengah jam. Ceramahnya itu jam setengah 10 selesai, saya baru ada acara jam 10, terus sore jam 4, saya juga rekam lagi sampai maghrib. Nah kebetulan besok malam kosong, sampai jam setengah 11, jadi besok tuh bisa 12 judul, satu hari. Jadi 58 totalnya. Dan itu sudah 408 di website. Tentu dilaksanakan dengan enjoy dan bahagia sekali ya. Dan itu judul ceramahnya beda-beda Pak. Judul ceramahnya. Kalau biasanya Ustadz mungkin judulnya nggak sampai 10, kita sampai 400. Diulang-ulang itu. Diulang-ulang. Ya, karena jamaahnya kan beda-beda juga, gitu. Nah, itu. Terus dapat di mana referensi kapan belajarnya, kapan membacanya, Pak? Kan takut juga dia kan salah kutip ayat kan? Atau hadis. Pak Hidayat tahu saya tuh punya buku agama yang saya buat 18 biji. Mana buku mana Syahadatain,
ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Islam, ma'rifatul insan, ma'rifatul Quran, al-haq batil, hizbullah, fiqh dakwah, tarbiyah Islamiyah, kemudian Ghazul Fikri, kemudian tarbiyah Islamiyah, ada 18. Buku yang saya buat isinya Quran hadis, yang pada waktu itu buku itu 5 tahun lalu saya masih di DPR memberikan hadiah buku itu ke Pak Azumadi Azra sebagai rektor UIN waktu itu. Kata beliau apa? Bung Irwan, saya tawarkan Anda jadi profesor ya di UIN. Waduh, terima kasih Pak Rektor, saya bilang. Saya ini lagi diproses juga yang di tempat yang lain, manajemen SDM gitu kan. Akhirnya ditawarkan dari buku itu. Dan Pak Hidayat tahu buku saya berapa? 80. Wow, Masya Allah. Ini komentarnya Pak Alvan Miko Visip. Ya. Ini kita nih waktu dia ngasih sambutan di sini, kita ini kalah nih. Kita akademisi kalah dengan politisi, Pak Iwan. Kita menyetak buku mungkin 1 tahun beberapa, Pak Iwan sekian banyak cetaknya. Ini harus saya usulkan di pokir saya 2022 ini kan, sosok digital Pak Iwan Praitno gitu. Jadi saya udah diminta beberapa Inspirasi. perpustakaan Provinsi Sumbar dibuat pojok Irwan Praitno. Itu akan terpasang situ ada 70-an buku ya. Terus juga yang udah minta juga ada Sekda Kota Solo di perpustakaannya juga minta mungkin beberapa. Jadi ada semacam ya pojok Irwan Praitno yang isi buku-buku saya semua. Dan nanti bisa juga ceramah-ceramah agama saya yang sekarang ada ya kita kan juga harus mentradisikan nilai-nilai adiluhung nenek moyang kita ya. Menghargai, menghormati pemimpin itu saya pikir suatu keharusan begitu ya. Ada nilai-nilai juga yang menjadi ya kita ambil begitu kan, nilai-nilai dari pemimpin kita ya, banyaklah pemimpin nasional kita itu. Nah, cenderung selama ini kan kalau saya tidak dokumentasikan baik, tidak terinventarisir dengan baik, dia akan bisa tidak bernilai juga nantinya. Makanya saya pada ya. Memang betul kita di dokumentasi lemah juga. Jadi sekarang itu saya setelah gubernur ada, jadi saya tuh punya 4 kantor setelah jadi gubernur nih. Nah, sebelum itu pertanyaan begini loh Pak Gop. Iya. Nah, kan saya yang host itu kan. Iya betul. Silakan. Kira-kira apa pandangan soal Sumatera Barat dari perspektif terutama pendidikan dan sosial budaya, karakter yang penting dulu Pak Gop mungkin di tengah percaturan nasional dan global. Pesan Pak Gop dari 10 tahun ini, pengalaman empiris sosiologis, pesannya mungkin Pak Gop gitu. Jadi begini. Baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Oke. Jadi begini. Minang ini satu etnik yang menurut saya luar biasa, punya karakternya itu luar biasa. Dan dia akan menjadi luar biasa karakter itu kalau dia tempatkan pada tempatnya. Jadi the right man and the right place and the right time. Nah, the right time ya. Waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat. Jadi kalau misalnya dulu membandingkan para tokoh nasional banyak dari orang-orang Minang, itu kan dia the right time. Waktu yang cocok pada waktu kemerdekaan dia tampil. Sekarang khususnya mohon maaf misalnya di zamannya Pak Jokowi, kan orang Minang tidak banyak yang tampil menjadi menteri kalau disebut tokoh nasional. Tapi time-nya berarti nggak cocok, gitu kan? Bukan salah orang Minangnya, enggak. Orang Minang tetap karakternya pedagang, karakter pandai bicara, pandai lobby, diplomat segala macam kan. Dan itu menurut hemat saya luar biasa dan orang saja membanggakan orang Minang. Tokoh-tokoh Jakarta itu membanggakan orang Minang. Yang saya sebut diantaranya membanggakan, diantaranya Pak Anies Baswedan itu membanggakan orang Minang. Ya Fadli Zon, memang dia orang Minang, tapi udah jelaskan dia membanggakan. Jadi kenal dengan tokoh-tokoh kita tuh dia bangga. Jadi karakter kita tuh hebat, Pak Hidayat, luar biasa. Nah, cuma tadi kita ini anggap the right man. Kalau place-nya tepat, bagus. Time-nya tepat, bagus. Sekarang kita menjadi orang yang hebat itu, kadang-kadang tidak menjadi hebat karena tempatnya nggak pas dan waktunya nggak pas. Nah sekarang ini kalau saya lihat time-nya lagi nggak pas sekarang. Jadi bersabar saja lagi. Bersabar. Tapi karena orang bilang tetap kritis. Orang Minang tuh luar biasa. Saya bangga dengan orang Minang. Kenapa? Etnik yang punya karakter yang dengan komunikasi yang hebat, yang pandai bicara, pandai lobby dan sebagainya. Itu orang Minang. Tapi kita lihat yang positif. Orang Minang tuh cerdik. Cerdik orang Minang tuh, tapi jangan dibilang galia. Orang Minang tuh mandiri, tapi jangan dibilang nggak bisa kerjasama. Orang Minang tuh adalah pandai bicara, jangan pula pandai mauta,
gitu kan. Karakter tuh hari ini masih Ada, kan kita lihatnya yang positifnya. Orang Minang tuh hemat, bukan pelit gitu. Jadi lihat sisi positifnya. Dan orang Minang tuh memang begitu faktanya. Itu bukan gali ya, memang dia cerdik. Orang yang kena tipu ya mungkin dibilang gali karena dia bodoh aja. Padahal kan bukan salah kita, salah dia. Kenapa dia bodoh kan begitu kan? Yang kita kan tetap buktinya kita merantau. Merantau survive. Makanya Pak Hidayat, saya tidak menerima sedikit pun kata orang Minang itu intoleran, nggak bisa. sama Pak Gub. Ini Nggak ada buktinya, nggak ada bukti. Kalau kita intoleran, orang yang dirantau itu pasti semuanya ada masalah. Sekarang beritahu kepada saya, satu saja orang jutaan orang Minang merantau yang punya masalah karena kemajemukan, karena heterogen, karena pluralistis di antara yang mereka kan ini pasti orang plural. Datang di Papua, datang di Kalimantan, Sulawesi Jawa kan pasti bercampur. Betul. Toleran orang Minang. Nah, ini kan kasus kemarin kasus guru PK aja itu kan kecil yang dibesarkan. Nah, itu begitu, Pak. Baik. Punya potensi luar biasa kita sungguhnya. Iya. Dan itu menjadi tugas pemimpin ke depan untuk merawat dan meningkatkan. Nah, jadi begini, pemimpin di Minang itu memang harus pandai-pandai. Tidak cukup sekali pandainya, harus dua, harus pandai-pandai. Kalau enggak, susah. Kalau pandai doang nggak bisa. Nggak bisa, harus pandai-pandai. Jadi itu mengajak orang Minang staf kita, kalau kita ajak untuk kerja, jangan disuruh. Jangan dihardik, jangan dimarahi, nggak sas itu. Jangan tolong ya. Nah, kita yang datang dulu baru ngajak orang disiplin. Kita nyuruh orang disiplin, kita enggak. Ya, kita disuruh kerja bener. Sekarang kalau staff saya nggak ada yang ini, karena dia tahu saya kerja saya malam, 1 minggu saya kerja. Jadi kalau apapun yang saya minta dia akan kerjakan. Nah, kenapa? Karena kita mencontoh. Jadi orang Minang itu kalau pemimpin sederhana, contohkan oleh kita sebagai pemimpin. Insya Allah bawahan dan masyarakat ikut kita. Tapi kalau awak mengecek, keceknya dengan silaje. Kalau yang hebat seorang silaje. Kalau dipanik seorang silaje. Kalau tergak mending kudu, awak mandi dulu Pak Gub. Awak yang turun dulu ke bawah gitu ke sungai itu. Itu begitu. Dan itulah pola Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kan orang kafir Quraisy dan orang-orang Quraisy, orang masyarakat Arab jahiliyah dan orang Arab itu kan keras-keras. Nggak bisa disusul. Nabi dulu yang kerja, Nabi dulu ibadah, nah baru jadi panutan dulu ya sebagai yang lain ngikut. Kira-kira terakhir mungkin Pak Gub, apa tentang mimpi dan harapan yang belum tercapai dan yang tidak dicapai ini? Begini Pak Hidayat, ya saya itu terbiasa dari dulu cuman satu yang ada di kepala saya adalah bagaimana hidup saya bermanfaat untuk orang. Itu ukurannya. Itu ukurannya, saya bermanfaat. Oleh karena itu Pak Hidayat, datang saya waktu kuliah, saya udah cepat nikah, langsung berdakwah, pergi ke Sumatera Barat tahun 8485. Waktu itu saya masih kuliah. Nah, yang saya dakwah itu Pak Maherdi, masih pakai seragam sekolah, dia SMA 1, Araf Dinal, itu satu grup itu. Saya sama Araf Dinal itu anggota DPRD. Itu murid saya dari tahun 84-85. Nah, itu kan. Nah, itu bermanfaat untuk orang. Tamat kuliah langsung saya buat Askia, buat pendidikan. Pegawai pertamanya Maherdi juga pegawai pertamanya yang di PIGA itu kan. Nah, terus dapat uang untuk masyarakat, untuk kawan-kawan segala macam. Kawan-kawan saya seperti Pak Marfendi yang sekarang insya jadi wakil wali kota, itu sama juga. Ini doa teman, ya, doa umat. Saya nikahkan, saya cari ini, berbuat baik juga bermanfaat untuk orang gitu kan. Allah bantu kebaikan itu. Nah, jadi saya pikir saya ingin teruskan ini. Dan saya kan bukannya ingin jadi gubernur juga, diperintah oleh partai. Waktu itu kan Farhan yang jadi calon wakilnya Pak Fauzi Bahar. Tapi karena last minute ditolak, teman-teman lari ke saya, ya kan diperintah ke jalan. Tapi saya pikir, oke, karena bermanfaat juga untuk masyarakat, saya jalani. Nah, besok pun saya begitu juga. Saya ngajar di mana-mana. Di DPR kan juga untuk bermanfaat untuk masyarakat juga banyak. Kapan ASK udah jadi universitas? Universitas. Nah, ini teman-teman minta saya juga rektor. Ya, berarti saya bolak-balik juga di sini. Terus UNP juga betul. Dia akan mengukuhkan saya sebagai profesor psikologi. Jadi saya 2 profesor Pak Hidayat. Profesor psikologi sama profesor SDM. Profesor plus namanya itu Pak Gub. Nah, jadi satu aja gitu. Jadi saya dianggap juga di UNP nanti juga. Terus juga tadi dekan FE juga katanya mau saya minta di ngajar juga. Banyak lah. Kalau kesibukan insya Allah Pak Hidayat. Yang penting bermanfaat lah untuk masyarakat. Ada juga yang nggak sedikit beberapa sejarah juga
pasca gubernur ini selesai jabatannya cenderung tinggal Jakarta ya. Hasan Basri Duri, Pak Azwar kalau- Anas, ya, Pak betul. Gamawan terakhir begitu. Jangan Pak Gup hilang juga nih dari Akan beda Sumatera Pak Barat. Pak Dayat. Ah. Saya itu kan memang tinggal di Jakarta. Tapi waktunya kan jangan masih. Enggak, kan saya kan Betul, sebetulnya betul, betul. saya Dari Jakarta saya juga, kan Pak. orang Jakarta saya. Betul, itu. betul. Ya kan? Betul. SMA saya memang di Padang Betul, kan. betul. Tapi kan saya udah merantau dan segala macam. Nah, tapi saya kan berbuat untuk Sumbar, di antara saya membuat Asia di Sumbar, di beberapa kota, di Medan, Pertanyaannya Jakarta. bakal banyak hari di Jakarta atau di Sumatera besok? Saya rasa 50-50. Gitu ya? Kenapa? Karena di sini saya ada jam mengajar banyak. Ini aja nih Pak Edet ya. Tanggal 12 selesai. Ya. Tanggal 14 hari Minggu saya sudah ngisi parenting di Padang Panjang. Oh ya. Jam 9. Jam 6 subuhnya saya ngasih kuliah subuh di Masjid Tauhid di Padang Panjang. Jadi saya mesti berangkat dari Padang nih, dari rumah Sindaru jam 4 pagi sebelum subuh. Ngejar itu tanggal 14. Kemudian tanggal 21 di Payakumbuh. Udah penuh jadwal saya nih. Saya bilang ini teman-teman ini nggak tahu nih kalau saya tinggal di Jakarta. Dia ngundang-ngundang ke Padang, itu ongkosnya baru itu kan. Iya. Itu saya yang sabui kan. Berarti masih banyak kegiatan. Ibu saya, istri saya kan anggota DPR. Jumat Sabtu Minggu kan pasti ngajak saya juga. Jadi banyak masih. Minimal Pokoknya sama PA Pak Ida itu masih ketemu lah, masih ketemu lah. Masih boleh pesan-pesan WA boleh sih, Bisa, masih ada bisa. waktu ini. Ya. Kepesan mungkin dari ASN nya 10 tahun loh pembinaannya Pak Gup ya. Ya tentu Ini luar begini. biasa persoalan WTP ya sukses indikator seperti itu. Ya kan kita dari disclaimer kan WTP berturut sampai 8 kali. Itu kan kerjasama kita semua. Jadi ya saya tentu pertama terima kasih banyak ya. ASN, pegawai saya, DPRD, mitra saya, Forkompimda. Karena semuanya kan kita menjadi begini kan karena mereka juga. Karena bersama juga nggak mungkin seorang Irwan Prayitno nggak bisa. Yang mengajak bersama untuk memajukan daerah itu kan mereka juga semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ucapkan apresiasi. Ya terima kasih. Tapi dalam perjalanan pasti ada yang salah-salah juga. Ya kita minta maaf juga kepada mereka. Mereka ya, kalau saya sih udah saya maafkan. Emang saya pikir kalau kita nggak maafkan itu Pak, itu ibaratnya kita memelihara virus dalam pikiran kita. Lama-lama virusnya itu kalau nggak kita delete dengan memaafkan, jadi hang. Makanya jangan sampai kita hang. Hang itu jadi stres, jadi pikiran. Makanya supaya kita nggak hang, kita delete. Delete itu memaafkan. Nah, jadi maafkan udah selesai. Nah, jadi tetap bekerja sungguh-sungguh serius sesuai dengan aturan yang ada. Insya Allah buatlah kebaikan sebanyak kepada orang, pasti kita hidup pun dapat kebaikan. Itu aja prinsipnya. Apa harapan Pak Gup Sumbar ke depan nih, 5 tahun, 10 tahun ke depan nih? Jadi begini Pak Edet, Sumbar itu di tepi pantai Sumatera. Kalau pertanyaan itu arahnya ke ekonomi industri nggak bisa. Karena kita udah dihukum oleh alam. Kecuali nanti ketika buka jalan tol ini, jalan tol ini kebuka ke Pekanbaru, dari Damasraya ke Rengat kebuka, itu yang barat ini menjadi terbuka. Oh ya, Nah, terakhir dapat informasi ada 3 triliun lebih uang masuk dari Jakarta. Iya, ini kemungkinan dari insya Allah. Pemprov ya. Ini boleh cerita sedikit Pak? Ya, ini ada flyover yang Siti Jolawi. Kan kita sudah buatkan DEDFS Larap Amdalat 2018. 2019 sudah beres. Nah, sekarang ada dapat anggarannya. Kemudian juga nanti. Ini program PEN ya? Ya, program ekonomi nasional. Terus nanti ada jalan yang dibuat tol baru, itu dari Damasraya ke Rengat, yang tol timur Sumatera tembus. Terus juga kalau Mentawai insya Allah udah Trans Mentawai tembus, sama Seaport, Airport juga udah bisa udah. Terus di Totapang jalannya sama pelabuhannya itu, dan dibuat jalan ke Natal ke Sumatera Utara itu cuma 6 kilo kalau nggak salah. Itu juga bisa selesai ke sana. Kemudian juga jalan dari Damasraya ke Selatan kita buat 2. Yang sekarang kan dari AB ke Rumbai. Nah, sekarang satu lagi ke ibu kota Damasraya namanya Kota Baru ya. Kota Baru. Ke lewat perkebunan ada di 2. Jadi mudah-mudahan jalan-jalan itu bisa menambah 2021 pelaksanaannya mungkin. tahun ini. Tahun ini Anggarannya udah ada. Tinggal kita sekarang lagi menyiapkan persyaratan yang belum, seperti yang flyover ini kan kita karena tanahnya Panorama 1 aman. Karena itu udah tanahnya lindung dan APL cuma 3.000 meter. Itu pakai SK Gubernur udah selesai. Yang Panorama 2 itu yang mungkin ada beberapa yang urusannya. Totalnya berapa Pak Gobi? Dananya, anggarannya? 3,T untuk semua tadi yang sebut 3,3 triliun. Iya, 3,T. Nanti pastinya mungkin kado terakhir dari jabatan Pak Gup ya. Ini terima kasih nih.
Ya, Pak Hidayat, itu alhamdulillah terima kasih. Cuma saya mengatakan begini, apa yang saya kerjakan 2010 itu kan meneruskan Pak Gamawan, meneruskan Pak Malis. Sekarang dia meneruskan, jadi tidak ada pembangunan veto saya, nggak ada. Oh ini Pak Irwan nggak ada. Oh Masjid Raya Irwan nggak, itu juga ada dananya Pak Gamawan. Terus Tapi juga setidaknya macam-macam. berkontribusi lah, mempercepat. Yang penting kita semuanya berjalan. Pemerintah itu nggak cukup dengan 5 tahun. Harus satu benang merah yang berketerusan. Siapa dan bilang harus APBN diteruskan. tidak seberapa ke Sumatera Barat? Ini buktinya 3,3 banyak. triliun. Banyak. Iya. Saya banyak. Kalau saya ceritakan banyak. Disebut Jokowi marah, pemerintah pusat marah. Enggak ada. Tetap banyak. Banyak Ini jalan tol bukan salah siapa-siapa, salah kita. Orang dari Pekanbaru udah 40 kilo. Betul. Kita baru 4 kilo. 4 kilo. Salah di masyarakat kita yang belum mau melepaskan tanahnya itu. Kalau enggak udah lancar. Komunikasi nggak pas mungkin dengan masyarakat, Pak Gub. Ya Tim masalah pembebasan lahan enggak ini. masalah appraisal. Oh. Kemurahan. Gitu. Saya udah protes ke tim appraisal Baik. kemurahan. Ini bisa sampai subuh bicara. Ya, baik. Ini mau saja. Baik, terima kasih banyak Pak Gub. Ya. Doa saya supaya Pak Gub berkeluarga sehat selalu. Ya, Saya sama-sama. ada pantun buat Pak Gub. Waduh, saya nggak sih Ya, pantun. nggak apa-apa. Ada buku pantun buat beliau. Saudara-saudara ini, letih berjalan di keramaian pekan, singgah di kedai, tercium harum gulai teri. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti dalam membangun negeri. Waduh, terima kasih. Kalau Pak Hidayat kan kalau di DPRD saya sering buatin pantun tuh. Iya, spontan aja itu. Spontan ya? Dia belajar di Pak Gub itu. Iya. Terus terakhir mungkin truk tronton bermuatan berat membawa box crab dan kayunya ke Pulau Jawa. Terus tonton Kopi Pak Hidayat, subscribe dan like-nya jangan lupa. Oke. Dari Painan bawa kelapa, cukup sekian, sampai jumpa. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Hidayat, Ya. sebelum dipotong, sorry. Iya. Ada buku pantun. Oh, Ini buku pantun. dapat. Ini buku pantun ini sudah 28 buku. Ini buku yang ke-9, ini buku yang ke-3, ini buku ke-4, ini buku yang 11. Nah, 11 itu khusus isinya mengenai media, mengenai wartawan semua. Yang 11 itu waktu HPN kita buat. Spontan, iya. Pada waktu waktu HPN. ya. Nah, ini silakan diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk saya nih Pak Gub. Iya, untuk hadiah. Baik hati itu ini Pak Gub. Iya, hadiah. Baik. Hadiah. Kalau mau lebih lagi ada. Terima kasih. Sampai 28 buku. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke. Nanti kalau ada kita kopi kalau ada minta sama saya gitu kan. Oke. Baik Pak Gub. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih. Masih. Yuk, sama-sama.